Silakan kita duduk dulu. Ya. Roban itu. Silakan duduk dulu. Ya. Baik, kita lanjutkan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kunjungan Bapak Ibu di rumah Gadang ini. Jadi Gadang itu artinya besar. Rumah Gadang ini didirikan tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Yang mendirikan almarhum Bapak Bustamin Arifin. Jadi kan beliau lahir di Kota Parapanjang ini. Ucapan terima kasih beliau kepada tanah kelahiran dibuatlah pusat dokumentasi ini. Tapi rumah Gadang di Minangkabau itu ada dua tipe rumah Gadang Bapak Ibu. Kalau rumah gadang kita ini bertingkat, kita sebut dengan anjungan. Satu lagi tipe rumah gadang yang di ujung sana di luar situ adalah rumah gadang. Rumah gadangnya rata, tidak punya anjungan. Kalau rumah gadang punya anjungan, ini dari suku Koto dan Tiliang. Kalau rumah gadang satu lagi yang rata, itu dari suku Bodi dan Janiago. Jadi perbedaan keduanya ini sistem pemerintahan berbeda juga. Kalau rumah ini sistem pemerintahan otokrasi, di rumah adat Bodi dan Janiago lebih demokrasi. Contoh perbedaan dalam peperang gelar. Kalau rumah ini meninggal datu atau pimpinan suku yang menggantikan kemenangan dalam arti kandung. Tapi rumah gadang Bodi Janiago karena lebih demokrasi, dikumpulkan dulu kemenangan laki-laki dalam satu suku baru dipilih. Siapa kemenangan yang pantas jadi datu, itu berbeda. Untuk kehidupan rumah gadang juga dalam rumah gadang, satu kamar di rumah gadang dihuni untuk satu keluarga. Jadi banyak keluarga yang tinggal di rumah gadang seperti rumah ini. Ruangan ada 9, berarti kamar ada 8, karena ruang ke tengah itu jalan ke dapur. Wilayah satu keluarga di depan kamar sampai ke serambi ini batas dengan tiang. Misalnya kalau keluarga ini menerima tamu, datang iparnya bertamu, tidak boleh keluarga ini menjauh situ wilayah masing-masing. Kita lihat ukuran kamarnya juga kecil. Yang dalam kamar cuma ayah, ibu, anak yang masih balita. Anak laki-laki di Minangkabau yang umur 10 tahun bukan tidur di rumah gadang. Anak laki-laki tidur di surau. Di surau anak laki-laki belajar agama, belajar adat, belajar pencak silat. Anak laki-laki ke rumah gadang cuma untuk makan dan tukar pakaian. Siang bantu orang tua ke sawah, malam tidur ke surau. Ya kenapa anak laki belajar di surau dulu? Karena yang dapat pendidikan dulu cuma orang punya duit. Sekolah harus sampai ke kampung-kampung, supaya kaum jangan bodoh di surau belajar. Tapi kalau anak gadis dapat kamar di anjungan sebelah situ. Anjungan itu ditutup dikasih tirai, semua anak gadis sampai rumah gadang kumpul di anjungan. Disitulah aktivitas anak gadis sudah menyulam atau merena di atas sana. Tapi kalau anjungan sebelah ini kita gunakan untuk duduknya para datuk. Karena dalam rumah ini kan sistem pemerintahannya otokrasi. Jadi misalnya ada musyawarah untuk menghormati datuk, datuk duduk di atas, kemenakannya duduk di bawah. Maka pepatah adatnya berbunyi gini, bajanjang naik, batanggu turun, bertingkat-tingkat. Tapi rumah gadang Bodi Janiago, bajanjang naik bertingkat, bajanjang naik, batiknya. Tapi rumah gadang Bodi Janiago, rumahnya rata, tidak punya anjungan. Ada musyawarah, datuk dengan kemenakan duduk di lantai yang sama. Pepatah adatnya berbunyi gini, duduk sama rendah, tagak sama tinggi, lebih demokrasi. Kamar paling ujung sebagai kamar pengantin yang baru menikah, maka untuk perempuan tinggal di kamar paling ujung. Ada menikah lagi perempuan, penghuni kamar paling ujung bergeser. Ada menikah lagi, keluarga itu juga akan pindah. Ini untuk yang perempuan karena di Minang terjadi pernikahan, suami tinggal di rumah istri. Kalau anak laki-laki rumah gadang menikah, nanti tinggal di rumah istri. Kalau keluarga sudah tinggal di kamar paling ujung, keluarga itu harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang. Karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah. Tapi yang lama tinggal di rumah gadang, yang ekonomi kurang mampu. Kalau yang kaya, di kamar nomor 2, keluarga sudah pindah. Ya buat rumah yang baru, bukan rumah gadang ini tapi rumah biasa. Karena rumah gadang didirikan atas nama suku, bukan nama keluarga. Jadi ukuran kamar yang kecil itu ada artinya. Ada isyarat atau kiasan untuk ukuran kamar yang kecil. Kan kalau kita orang Minang membicarakan sesuatu itu tidak langsung, dengan isyarat saja. Ukuran kamar yang kecil ini memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak supaya rajin cari uang buat rumah untuk anak istri. Disediakan kamarnya besar atau banyak, nanti seorang bapak malas cari uang, keenakan tinggal di rumah gadang. Untuk duduk tamu dalam rumah gadang juga diatur duduknya. Kalau yang datang itu tamu, duduknya dipersilakan menghadap keluar. Yang punya rumah seperti bapak ini menghadapnya ke dalam. Ini ada artinya juga. Kalau si tamu dipersilakan duduk menghadap ke dalam, nanti si tamu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah gadang. Untuk menghindari jangan terjadi pergunjingan atau fitnah, si tamu menghadapnya keluar. Yang dilihat indah saja pemandangan yang dilihat.
keuntungan bagi tuan rumah. Duduk di rumah melihat ke dalam, ada jamuan makan, misalnya dalam acara pernikahan ada makanan yang kurang di ujung ini. Kita sebagai tuan rumah juga tidak perlu berteriak pertama sama orang dapur. Cukup beri isyarat ke orang dapur cepat ganti makanan yang kurang. Dapur makanan ini cuma satu, dapurnya panjang, tapi tungku masing keluarga itu berbeda, masing keluarga masak sendiri tidak bersama-sama. Kita perhatikan juga konstruksi rumah gadang yang tidak lurus. Yang rumah gadang ini mengembang ke atas, jendelanya pada miring. Sebenarnya konstruksi rumah gadang lebih tahan dari gempa bumi. Rumah gadang tidak dipaku, rumah gadang ini sistem pasang. Jadi ketika digempa tergoncangan, fleksibel mengikuti saja gerakan gempa. Makanya 2 kali terjadi gempa besar. Ya, tahun 2007, 2009 terjadi gempa besar, rumah gadang tidak ada rusak, rumah dari semen banyak runtuh. Makanya ada pepatah adat di Minang yang berbunyi gini, condong nan indah membawa orabah. Dia miring, tapi tidak akan rubuh, kokoh rumah gadang. Mengenai ukiran bukan sekedar kita ukir, ada arti yang terkandung dalam ukiran. Karena falsafah ukiran berbunyi gini, alam tak kambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Kalau kita orang Minang membuat ukiran, berguru kepada alam. Cancang kayu jadi ukiran maksudnya kayu yang besar jadikan tiang atau tonggak, tapi cancang kayu. Kayu yang kecil-kecil bukan dibuang percuma, dapat dimanfaatkan, dijadikan ukiran. Tak ada yang terbuang, tak ada yang mubazir. Contoh ini nama ukirannya kucing lalok. Bapak Ibu tahu kucing lalok? Kucing lagi tidur. Ini sifat tak boleh ditiru ini. Sifat orang pemalas, kerja tidur saja. Ya, kenapa ukiran kucing lalok diletakkan bagian dalam rumah gadang Bapak Ibu? Kan gini, kalau seorang suami dalam keluarga istri, oleh orang Minang disebut orang Sumando. Jadi orang Sumando ini bermacam-macam. Ada orang Sumando minyak mama, ada orang Sumando kacang niang, ada orang Sumando langau hijau, ada orang Sumando lapiak buruk. Kalau ingin dihargai dalam keluarga istri, jadilah orang Sumando minyak mama. Jadi panutan dalam keluarga istri. Tempat orang minta pendapat sama dia, rajin bekerja, arif bijaksana. Jangan jadi orang Sumando kacang niang. Orang Sumando yang membuat keonaran dalam keluarga istri. Ada juga orang Sumando langau hijau. Ini kerja yang tidak baik yang dikerjakan. Juga jangan jadi orang Sumando lapiak buruk. Ini orang Sumando yang pemalas. Jadi kalau ada orang Sumando yang pemalas dalam rumah gadang, orang rumah gadang tidak bicara langsung kepada yang bersangkutan, dia akan menyindir saja. Kebetulan ada orang Sumando pemalas dalam rumah. Ada kucing lagi tidur. Kalau kucing di rumah kan jangan tidur aja Bapak Ibu. Kalau lapar dia lari ke dapur. Bicara orang rumah gadang kepada kucing seperti ini. Kucing ko lalok saja. Katanya kerja kucing ini tidur, saya kerjanya ini, makanya peringatan ini digambarkanlah sebagai kucing lalok atau kucing lagi tidur. Misalnya sampai di tidur. Di pintu atau jendela nama ukiran kambang manis, bunga yang indah. Ini melambangkan sikap keramataman orang Minangkabau dalam menyambut tamu. Ada lagi nama ukiran itiak pulang patang. Titik pulang sore. Ini melambangkan keteraturan atau kedisiplinan. Kita lihat dalam tidak ada komando, teratur berbaris satu-satu. Ada lagi nama ukiran pucuk rabuang. Pucuk rebung, pepatah adatnya berbunyi gini, ketek paguno, gadang tapakai. Maksudnya waktu kecil rebung bisa jadi gulai. Sudah tua, bambu dapat dimanfaatkan buat rumah, bisa dari bambu. Maksudnya kita hidup dari kecil sampai tua, berguna, bermanfaat untuk orang lain. Kita juga lihat Bapak Ibu, di depan rumah kita ada bangunan kecil di depan rumah. Itu namanya rangkiang untuk nyimpan padi. Kita lihat hampir sama bentuknya, tapi perbedaan dari jumlah tiang dan berbeda. Kalau yang 2 tiangnya 4, sebelah ini tiangnya 6, paling ujung tiang 9. Tiang 4 paling ujung padi kita gunakan untuk acara adat, misalnya untuk acara pernikahan kita ambil padi paling ujung. Tiang 4 agak ada tengah, padi kita gunakan untuk membantu fakir miskin. Juga untuk persediaan musim pateklik, musim padi banyak dimakan tikus, ada persediaan padi. Tiangnya 6 padi digunakan untuk makanan sehari-hari penghuni rumah gadang. Paling ujung tiang 9 padi digunakan untuk pembangunan di kampung. Misalnya di kampung merombak fasilitas umum, buat jalan, buat masjid, ambil padi situ kita jual, hasil penjualan padi dibantu untuk pembangunan. Jadi kita perhatikan jauh letak rangkiang rumah gadang, ada artinya juga. Misalnya terjadi kebakaran rumah gadang, orang rumah gadang tidak akan kelaparan, padi masih terselamatkan. Ya, mengambil padinya juga pakai tangga. Siap disimpan atau mengambil padi, tangga nanti simpannya di bawah kolong rumah gadang. Letakkan tangga di situ. Habis nanti dicuri orang. Juga kan banyak jadi tanya bagi kita orang Minang Bapak Ibu. Katanya kenapa di Minang bagian harta untuk anak perempuan katanya lebih banyak dari anak laki-laki. Sebenarnya di Minang pembagian harta itu ada 2. Pertama harta pusaka tinggi, kedua harta pusaka rendah. Yang kita maksud harta pusaka tinggi, harta yang secara turun-temurun dari nenek moyang kita, seperti rumah gadang, sawah dan ladang, ini milik suku, milik kaum, milik bersama. Secara turun-temurun harta itu untuk yang perempuan.
Cuma harta ini hak pakai, bukan hak milik. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual. Boleh harta cuma digadaikan. Tapi untuk menggadai syaratnya juga sangat ketat sekali. Gadaikan harta pusaka tinggi. Syarat pertama yaitu rumah gadang katirisan. Maksudnya rumah gadang banyak rusak. Kita tidak punya uang untuk memperbaiki rumah gadang. Ada sawah sebagai harta pusaka tinggi. Gadaikan sawah dulu untuk memperbaiki rumah gadang. Yang kedua syaratnya yaitu mayit tabuju dalam rumah. Ada kematian di rumah gadang tapi kita tak punya uang untuk cara penyenggerak mayat, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk penyenggerak mayat. Maksudnya seperti ini juga Bapak Ibu. Apa orang Minang ini meninggal butuh biaya yang sangat besar untuk penyenggerak mayatnya? Bukan itu. Supaya kita jangan mudah menggadai harta pusaka tinggi. Kalau ada yang meninggal di rumah gadang pasti bergotong royong untuk penyenggerak mayatnya. Yang ketiga syaratnya yaitu gadih gadang alun balaki. Maksudnya ada anak perempuan cukup umur untuk dinikahkan di rumah gadang. Tapi kita tidak punya uang untuk cara perkenak garis, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk perkenak garis. Digadaikan harta bukan ke orang lain, bukan ke kantor pegadaian. Ke saudara kita yang dalam satu suku yang lebih kaya, jadi waktu menebus tidak terlalu rumit. Kalau tidak tertebus harta masih milik suku kita juga. Kedua, harta pusaka rendah. Ini harta pencarian orang tua. Ini pembagiannya sesuai dengan hukum Islam. Yang laki-laki dapat bagi lebih banyak dari anak perempuan. Tapi anak laki-laki di Minang tidak terlalu mengharap harta dari orang tua. Kenapa gitu? Karena sejak dulu umur 10 tahun diajarkan mandiri. Sudah besar tidur di surau. Sudah dewasa disuruh pergi merantau. Karena ada pepatah adat yang berbunyi gini. Karantau madang dahulu babuah babu mobadun. Karantau bujang dahulu di kampung babu mobadun. Suruh nak laki pergi merantau karena belum mengenal di kampung, cari kehidupan yang baik di rantau. Untuk sekarang ini merantau pertama lanjutkan dulu pendidikan, dilanjutkan cari kehidupan. Jadi misalnya nak laki mendapat pembagian harta dari orang tua. Biasanya anak laki lebih mengutamakan dulu untuk saudari perempuan. Misalkan harta ditinggal orang tua sedikit, saudari perempuan banyak, yang laki-laki lebih mengutamakan dulu untuk saudari perempuannya. Kalau ditanam nanti anak laki mengharap harta dari orang tua, nanti anak laki jadi pemalas, apalagi orang tua kaya. Laki-laki akan berpikir untuk apa kerja keras. Kalau orang tua meninggal, dapat bagian harta yang lebih banyak dari saudari perempuan. Tapi juga pergi merantau yang laki-laki tidak sukses di rantau, yang akan membantu saudari perempuan. Jadi ikatan keluarga itu sangat erat sekali. Jadi sebenarnya pembagian harta dalam sistem matrimonial di Minangkabau bukan kaum perempuan lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Tapi sangat melindungi kaum perempuan. Misalnya sebagai kaum perempuan, suaminya sudah meninggal atau suaminya ada menikah lagi, ada jaminan kehidupan untuk yang perempuan. Orang perempuan tidak punya rumah, berhak tinggal di rumah gadang. Tak punya pekerjaan, bisa jadi petani atau peladang dan tak pusaka tinggi. Kaum perempuan akan terlindungi, tak akan tersia-sia. Inilah sedikit mengenai Minangkabau. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh silakan. Berarti di rumah itu ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rumah gadang artinya besar. Rumah gadang ini didirikan tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Yang didirikan